Berikut adalah 20 soal kompetensi teknis untuk pelamar jabatan penata layanan operasional lengkap dengan kunci jawaban. 1. Seorang penata layanan operasional menerima laporan adanya gangguan sistem di kantor. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Melapor ke atasan. B. Memperbaiki sistem secara langsung. C. Mengabaikan laporan. D. Mengumpulkan data. E. Menyuruh pegawai lain. Jawaban A. Melapor ke atasan. 2. Dalam sebuah proyek, penata layanan operasional harus mengatur jadwal pertemuan. Apa yang perlu diprioritaskan? A. Waktu yang nyaman bagi semua pihak. B. Hanya waktu yang disukai oleh atasan. C. Mengabaikan jadwal pegawai lain. D. Mengatur waktu secepat mungkin. E. Membuat pertemuan di luar jam kerja. Jawaban A. Waktu yang nyaman bagi semua pihak. 3. Salah satu tugas penata layanan operasional adalah melakukan inventarisasi barang. Apa yang harus dilakukan jika ada barang hilang? A. Mengabaikan dan melanjutkan tugas lain. B. Melapor ke pihak berwenang dan mencari tahu. C. Mencari barang tersebut sendiri. D. Menyalahkan pegawai lain. E. Membeli barang pengganti. Jawaban B. Melapor ke pihak berwenang dan mencari tahu. 4. Seorang pegawai mengalami kesulitan dalam mengoperasikan peralatan. Apa yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Meninggalkan pegawai tersebut. B. Memberikan bantuan dan pelatihan. C. Memarahi pegawai tersebut. D. Mengabaikan masalah tersebut. E. Meminta pegawai lain untuk membantu. Jawaban B. Memberikan bantuan dan pelatihan. 5. Dalam menghadapi situasi darurat, penata layanan operasional harus A. Menunggu instruksi atasan. B. Mengambil inisiatif untuk bertindak. C. Mencari bantuan di luar. D. Mengabaikan situasi darurat. E. Memanggil semua pegawai. Jawaban B. Mengambil inisiatif untuk bertindak. 6. Penata layanan operasional diminta untuk menyusun laporan. Apa yang harus diperhatikan? A. Mengikuti format yang telah ditentukan. B. Mengabaikan detail yang tidak penting. C. Menyusun laporan dengan cepat. D. Menggunakan bahasa yang tidak formal. E. Menyusun laporan berdasarkan asumsi. Jawaban A. Mengikuti format yang telah ditentukan. 7. Dalam suatu rapat, penata layanan operasional perlu memastikan semua suara terdengar. Apa yang harus dilakukan? A. Mengabaikan pendapat pegawai lain. B. Memberi kesempatan pada semua peserta untuk berbicara. C. Hanya mendengarkan atasan. D. Menggunakan alat bantu suara tanpa izin. E. Memotong pembicaraan pegawai lain. Jawaban B. Memberi kesempatan pada semua peserta untuk berbicara. 8. Jika ada kesalahan dalam proses administrasi, apa yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Menyalahkan pihak lain. B. Mengakui kesalahan dan mencari solusi. C. Menyembunyikan kesalahan. D. Mengabaikan dan melanjutkan pekerjaan. E. Membuat laporan palsu. Jawaban B. Mengakui kesalahan dan mencari solusi. 9. Penata layanan operasional bertanggung jawab untuk mengelola anggaran. Apa yang harus diprioritaskan? A. Pengeluaran yang tidak perlu. B. Kebutuhan operasional yang penting. C. Menghabiskan anggaran sepenuhnya. D. Mengabaikan laporan keuangan. E. Membeli barang mahal tanpa pertimbangan. Jawaban B. Kebutuhan operasional yang penting. 10. Sebelum melakukan pengadaan barang, penata layanan operasional perlu A. Melakukan riset pasar. B. Membeli barang yang sudah ada. C. Mengandalkan rekomendasi teman. D. Mengabaikan kebutuhan barang. E. Membeli barang tanpa anggaran. Jawaban A. Melakukan riset pasar. 11. Penata layanan operasional diharapkan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Jika ada hambatan, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Menyerah dan tidak melanjutkan. B. Mengomunikasikan masalah tersebut kepada atasan. C. Mencari alasan untuk tidak bekerja. D. Menyalahkan orang lain. E. Mengabaikan tenggat waktu. Jawaban B. Mengkomunikasikan masalah tersebut kepada atasan. 12. Dalam melakukan koordinasi dengan tim, penata layanan operasional sebaiknya A. Mengabaikan saran tim. B. Mengajak tim berdiskusi secara aktif. C. Memaksakan pendapat sendiri. D. Menghindari pertemuan. E. Hanya mendengarkan atasan. Jawaban B.
Mengajak tim berdiskusi secara aktif. 13. Ketika menerima kritik, penata layanan operasional harus A. Marah dan membela diri. B. Mendengarkan dan belajar dari kritik. C. Mengabaikan kritik. D. Membalas kritik dengan kritik. E. Menyalahkan pihak lain. Jawaban, B. Mendengarkan dan belajar dari trik. 14. Sebelum memulai proyek baru, penata layanan operasional harus A. Membaca kembali semua dokumentasi proyek sebelumnya. B. Langsung melaksanakan tanpa perencanaan. C. Mengabaikan pengalaman tim sebelumnya. D. Mengandalkan asumsi pribadi. E. Mencari informasi dari sumber yang tidak jelas. Jawaban, A. Membaca kembali semua dokumentasi proyek sebelumnya. 15. Penata layanan operasional harus memastikan data yang digunakan adalah A. Data yang tidak terverifikasi. B. Data yang sudah usang. C. Data yang akurat dan terbaru. D. Data yang tidak relevan. E. Data dari rumor. Jawaban, C. 16. Jika ada pengaduan dari masyarakat, penata layanan operasional sebaiknya A. Mengabaikannya. B. Menanggapi dengan serius dan mencari solusi. C. Menyalahkan pengadu. D. Mengabaikan prosedur yang ada. E. Membuat laporan palsu. Jawaban, B. Menanggapi dengan serius dan mencari solusi. 17. Dalam mengelola waktu, penata layanan operasional harus A. Membuat prioritas tugas. B. Mengabaikan tenggat waktu. C. Menyelesaikan semua tugas sekaligus. D. Menunda pekerjaan hingga mendekati tenggat. E. Menghabiskan waktu untuk hal yang tidak produktif. Jawaban, A. Membuat prioritas tugas. 18. Ketika menghadapi konflik dengan rekan kerja, penata layanan operasional harus A. Mengabaikan masalah. B. Mencari solusi yang saling menguntungkan. C. Memaksakan pendapat sendiri. D. Menyerang secara pribadi. E. Melaporkan ke atasan tanpa mencoba menyelesaikan. Jawaban, B. Mencari solusi yang saling menguntungkan. 19. Penata layanan operasional harus mengerti pentingnya A. Kerahasiaan informasi. B. Mengungkapkan semua informasi kepada publik. C. Menyimpan informasi pribadi tanpa batas. D. Mengabaikan privasi pegawai lain. E. Menggunakan data tanpa izin. Jawaban, A. Kerahasiaan informasi. 20. Jika ada perubahan kebijakan, penata layanan operasional harus A. Mengabaikan perubahan tersebut. B. Memahami dan mengkomunikasikan kepada tim. C. Menyimpan informasi untuk diri sendiri. D. Mengeluh kepada atasan. E. Tidak melakukan apa-apa. Jawaban, B. Memahami dan mengkomunikasikan kepada tim. Semoga soal-soal ini bermanfaat untuk pelamar PPPK Jabatan Penata Layanan Operasional. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini agar selalu mendapatkan informasi terbaru seputar pengangkatan P3K dan soal-soal terbaru berikutnya.